dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tema yang kita bahas hari ini adalah mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Namun sebelum kita dengarkan lanjutan petuah dari Ustadz Dasar, kami juga mau menyapa yang sudah hadir di Masjid Hajah Siti Mang hari ini. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Siti Khadijah. Waalaikumsalam. Ngapa nolobek kamu ibu? Bikin malu-malu ki di televisi. Nah lihat semua ki orang yang bilang, oh Siti Khadijah lobek nah. Assalamualaikum ibu. Nah itu dong. Nah ini yang berikutnya nih Pak Ustadz. Kita sapa juga nih ibu-ibu dari Majelis Taklim Nurul Taqwa Biring Romang. Berikutnya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Blok F. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita lanjut lagi nih bahas mengenai zakat. Tadi Ustadz sudah memberikan petuah dan nasihat dan menjelaskan bahwa fungsinya pertama membersihkan harta kita dan juga menyucikan jiwa kita. Itu zakat mal. Nah, untuk proses mengeluarkannya, zakat fitrah dan zakat mal sama atau berbeda? Beda ya. Kalau zakat fitrah pasti Ramadan. Ya. Kalau zakat harta bisa jadi bulan lain. Tergantung awal kepemilikan harta itu. Karena hitungannya kan 1 tahun. Jadi kalau saya punya harta, saya miliki bulan 6, maka setiap bulan 6 saya harus keluarkan. Karena ukurannya 1 tahun. Ya. Apakah setiap tahun? Tidak, tergantung cukup tidak ukurannya. Makanya syaratnya tadi haul dan nisabnya. Ya, haul dan nisabnya. Apakah semua harta? Hanya harta yang dimiliki secara pasti. Maksudnya Pak Ustadz? Kalau pinjaman, itu kan harta kita. iya, saya punya mas tapi mas pinjam. Gak di itu? Enggak. Itu penguasaan mutlak sama kita punya. Kalau misalnya kita punya rumah tapi masih kredit, punya mobil tapi masih kredit. Ya tapi kan namanya tetap punya miliknya nanti. Iya, nanti setelah lunas baru bayarnya. Jangan potong dulu. Oh iya. Belum selesai nih urusan. Nah, suka motong-motong. Siap. ya itu ya. Apa? Ku bilang memang ku lupa mi lagi tadi. ya Jadi 1 tahun. Nah 1 tahun. Oke, nah pemilikannya. bisa jadi itu yang tadi kepemilikan mutlak. Yang kedua, ada harta tapi betul kita punya, tapi harta haram. Harta haram? Ya, hasil korupsi. Astagfirullah. Nah itu kan untuk menyucikan. Iya dia keluarkan. Tapi dia tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Allah suci dan hanya mau menerima yang suci. Misalnya supaya bersih hartaku ini nyata-nyata hasil prostitusi. Astagfirullah. Rumah bordir. Judi, korupsi, itu kan semua cara haram. Betul dia punya itu, tapi tidak bisa dibersihkan. Harta yang bisa dibersihkan dengan zakat adalah harta yang halal. Sekarang bagaimana prosesnya? Mana-mana harta. 1, misalnya ibu punya rumah. Nah tuh. Ya, itu sudah hak milik, tapi masih proses cicil. Ya. Harga rumah itu cuma 65 juta. Emasnya 85 juta ukurannya. Apakah wajib dikeluarkan? Tidak. Kenapa? Tidak cukup ukurannya. Ya, ada enggak rumah itu harga 65 juta? Enggak sih Pak Ustadz. Hah? Ada. Ada tahu wah. Teriples. Ya. Nah, apa? Rumah semua diwajibkan. Kalau dia sudah menjadi hak milik. Dan di harta di atas 85 juta. 85 gram emas. Apakah tiap tahun? Tidak. Kalau dia hanya ditinggali. Maka dia sekali seumur rumah itu dikeluarkan. Kalau cuma ditinggali. Ya. Berapa mi murta ibu? Berapa mi? 60.
60 tahun maki jadi Islam baru kita tahu sekarang. La haula wala quwata illa billah. Oh, masuk Kita baru lagi tahu loh. ibu ini. Bener, Pak Ustadz. Kuplas mama kok ibu ini. Hancur kok ibu. Bayangkan. Nah itu sekali aja dikeluarkan seumur rumah itu. Lain halnya kalau ibu jadi rumah itu disewakan. Yang menghasilkan setiap tahun, maka tiap tahun dikeluarkan. Begini saja mudahnya, supaya gampang dipahami. Seluruh harta yang tidak berproduksi, hanya dipakai sekali saja seumur harta itu. Tapi harta yang berproduksi, menghasilkan setiap tahun dikeluarkan. Mobil, kalau cuma dipakai, sekali-sekali. Tapi kalau jadi mobil rental, Setiap tahun. setiap tahun. Ya, setelah dikeluarkan biaya beli ban, ya, bensin, semua sudah dikeluarkan operasionalnya, servis, masih ada lebihnya penghasilan selama setahun lebih dari 85 juta, maka itu wajib dikeluarkan 2,5%. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau emas? Nah iya. Emas, Mas yang kita punya nih. emas. Kalau amal palsu, Hah? Ya. Masa di... ada emas palsu. Istilahnya orang di kampungku emas semprotan. Iya tahu. Itu kita hitung nggak tuh Pak Ustadz? Enggak, dia enggak. Tapi kalau meskipun dia perhiasan bukan emas, tapi harganya kalau dikumpul semua lebih 85 juta harganya, wajib keluarkan. Perak. Ya toh perak. Ini harga beli ya Pak Ustadz ya? Ya, pokoknya nilai harta itu Nilainya. kalau sudah 85 juta ke atas nilainya saat dan itu. lebih 1 tahun wajib dikeluarkan. Tapi kalau diakal-akali seperti pajak, tuh katanya enggak Emang tahu kan ini ada, benar Pak atau Ustadz? tidak. Dia bilang berapa pajakmu dasaan? Ini datang BD enggak tahu kah betul itu BD katanya. Datang petugas pajak. Wah, ini dasat pajakmu ini. Wah, ini 10 juta. Tapi bisa diatur. Kau bayar saja 5 juta. Tapi kasih ke 1 juta. Ada begitu. Ada katanya. Itu yang ditangkap dulu yang pajak-pajak itu. Oh iya, kayak Gaus gitu. Gaus. Gayus. Ya, itu kan begitu persiannya. Kayak gitu kurang Itu lebih. yang ketahuan. Dan ini pegawai pajak yang mainkan pajaknya rakyat. Astagfirullah. Sesa kau nanti kalau mati kau cilaka di balender kau. Iya, bayangkan kasihan kita sebagai pegawai negeri. Sudah sedikit gaji tak, honor tak kadangkala. Sudah sedikit 150.000, 3 bulan baru dibayar, dipotong pajak lagi. Itu mina curi. Sabar. Cari kau nanti kalau Sabar. sudah sedikit kau potong lagi, baru kau curi. Ya kalau jadi jembatan enggak apa-apa. Ya kalau jadi listrik enggak apa-apa. Tapi ini dia pakai beli mobil mewah. Dia pakai mobil, beli tas istri yang berpuluhan juta. Baru itu dari rakyat kecil kau pakai. Bagaimana Allah enggak murka sama kamu? Maka hartamu banyak, uangmu banyak, tapi anakmu narkoba, istrimu selingkuh ditiduri sama orang lain. Itu kalau uang haram yang mengalir dalam darah dagingnya. Jadi saya kalau lihat yang begitu, mau diapa? Mau ditempeleng? Kenaki undang-undang? Mau dimaki-maki di medsos? Ada kenaki juga undang-undang? Ada ITE. Kita sih bilang, ku tunggu kalau nanti di akhirat. Itu mami, toh? Ya ibu toh? Nah, kalau zakat bisa pajak bisa kau akali. Tapi zakat Allah Maha tahu. Ya. Jadi keluarkan zakat. Ibu-ibu yang punya rumah, punya mobil, punya perhiasan, punya kebun, hitung semuanya, kumpul semuanya. Kalau dia setelah dikumpul total lebih 85 juta, keluarkan 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, maka tunggu akibatnya. Apa akibatnya? Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.